A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nanti kalau lihat sini kalau mau Yang saya hormati ke sana ke Pak Cecep. Bapak Kepala SD Kalau Negeri ada Pak Cecep ada air nggak? Mandala Sari. Yes, jajan dulu. Yang saya hormati para tenaga pendidik dan kependidikan SD Mandala Sari, Bapak Ketua Komite beserta reng-rengannya yang saya hormati, Ketua Paguyuban, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradatnya pada saat ini kita bisa berkumpul menghadiri acara kenaikan kelas dan kelulusan SD Negeri Mandala Sari. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, utamanya ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat atas kelulusan murid-murid kelas 6 yang secara resmi barusan sudah dilepas oleh Bapak Kepala Sekolah. Artinya kalian itu sudah menjadi alumni. Yang terpenting bagi kalian ini adalah tahap awal, bukan tahap akhir, tapi tahap awal untuk melanjutkan pendidikan kalian ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat SMP. Kalian nanti bisa masuk ke SMP atau bisa masuk ke sanawiyah ataupun bisa masuk juga ke pondok-pondok pesantren. Yang penting kalian setelah lulus dari SD ini tidak ada cerita atau berita bahwa kalian tidak melanjutkan pendidikan. Terlebih Bapak dan Ibu, pemerintah mencanangkan pendidikan wajib belajar itu sampai 12 tahun. Jadi minimal ibu-ibu sekalian, anak-anaknya itu nanti harus minimal lulusannya adalah SMA. Ya, jadi SD, SMP, SMA itu minimal, dan usahakan nanti kalau memungkinkan gitu ya, itu bisa ditingkatkan sampai ke lulusan S1 itu minimal. Oleh karena itu sekali lagi untuk bapak-bapak dan ibu wali murid ya, ini tolong diperhatikan anak-anaknya, jangan sampai nanti setelah selesai dari SD ini anaknya tidak sekolah. Ini tolong untuk didorong ya, disekolahkan, dilanjutkan sekolahnya ke tingkat SMP ya. Kemudian saya juga mengucapkan selamat kepada murid-murid kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang hari ini juga dinyatakan naik ke satu tingkat, ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya kalian dituntut untuk belajar dan terus belajar, karena masa kalian adalah masa belajar. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar. Ini mumpung kalian masih anak-anak ya, jadi kesempatan ini jangan sampai ditinggalkan.
Tapi duka situ ka dibagian kata acan. Pemerintah sudah berusaha, Ada pas gitu malam ya, bahkan sedang berusaha. Ini untuk membentuk ya. Ini program pemerintah kita itu sekarang itu dalam rangka mendukung Astacita pemerintahan Jokowi, Prabowo ya. Itu di tahun 2045 itu diharapkan akan terbentuk generasi emas, generasi yang unggul, generasi yang betul-betul bisa diandalkan, generasi yang mandiri. Makanya pemerintah sekarang sedang menggalakkan G7KI ya. G7KI itu gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu ada 7 kebiasaan yang apabila ya, ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah Bapak dan Ibu ya, nanti di tahun 2045 itu akan tercapai apa yang dicanangkan, yaitu generasi yang unggul, generasi yang betul-betul bisa siap untuk membangun negeri ini. Apa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sedang digalakan ya? Ini utamanya Bapak dan Ibu ya, peran orang tua dituntut untuk ikut mensukseskan gerakan ini. Yang pertama Bapak dan Ibu, yaitu bangun pagi. Nah ini biasanya Bapak dan Ibu kalau tidak dibiasakan bangun pagi itu akan sulit ya, akan sulit. Dan usahakan bangun paginya itu sebelum waktu subuh. Nah ini tugas Bapak dan Ibu ya, bisa nggak nih ya? Cuman caranya Bapak dan Ibu entong miwarang gitu nya, tong nitah hungkul, tong nyuruh hungkul, jang gerah udang, neng gerah udang, bukan, tapi ajak ya, ajak dengan cara neng hayu urang buga, hayu urang bangun, hayu urang siang, hayu urang bangun ya, urang buga iya terus pada waktu subuh. Nah jadi sifatnya diajak Bapak dan Ibu. Ini peran orang tua Bapak dan Ibu. Kalau di sekolah mah kan tidak mungkin ngahudangkeun ke rumah. Makanya ini orang tua Bapak dan Ibu yang dituntut ya, ikut bisa menyukseskan program ini ya, gerakan ini. Bangun semaksimal mungkin ya, usahakan sebelum waktu subuh. Yang kedua, beribadah. Itu kan nyambung ya. Setelah belum subuh udah bangun, ajak anaknya untuk melakukan ibadah, sholat berjamaah. Kalau memungkinkan di masjid, kalau tidak memungkinkan ya bisa di rumah. Jadi punten entong nitah hungkul. Dari kursa ukur nitah hungkul mah budak kesok malikeun. Ya. Si mamah oke. Si bapak oke. Tapi sifatnya kita ajak, yang hayu orang berjamaah ka masjid, contohan ku bapana, contohan ku ibuna, kan gitu ya. Kalaupun tidak ke masjid, di rumah ajak bersama-sama berjamaah ya, insya Allah ya. Kemudian yang ketiga, berolahraga. Kalau berolahraga mungkin ini lebih sudah dilaksanakan di sekolah gitu ya. Lebih banyaknya anak karena pagi-pagi belajar itu anak sudah berada di sekolah, makanya ini tidak terlalu menuntut orang tua gitu ya, tapi ada di sekolah. Kemudian yang keempatnya, makan makanan bergizi. MPG di sini sudah ada, sudah menerima, alhamdulillah ya. Sudah jalan berapa minggu Pak Bu? Sudah 2 minggu Bapak dan Ibu ya. Ini maksudnya anak-anak itu diberi makanan bergizi supaya anaknya menjadi anak yang sehat, lain anak anu calei, anak yang kurang gizi. Sebab kalau anak kurang gizi belajar nage Ibu tidak akan maksimal. Ditakol we karek disada teu ditakol mah jempling
di kelasnya paling nundukan, makanya pemerintah mengusahakan sekarang dengan adanya MBG, makanan bergizi gratis, supaya naon budak tinggal cenghar diajarna termotivasi gesit itulah dina gerakna ge kan bangunnya pagi, ibadahnya getol, olahraganya tidak tertinggal, makanannya bergizi, katingali pasti bedana gitu nya pantes gitu. Lamun teh mah engke di tahun 2045 jadi generasi yang unggul. Selanjutnya lamun makanannya sudah bergizi, maka karena belajar nauge insya Allah dia akan semangat. Makanya kebiasaan yang kelima itu giat, gemar, belajar. Kemudian yang keenam bermasyarakat. Bapak dan Ibu ya, ini anak juga didorong. Ini lagi-lagi orang tua yang yang memegang peran penting ya untuk mendorong anaknya bisa bermasyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Contoh kecil, kalau anak-anak itu kan tugasnya aja belajar, makanya Bu dilibatkan anak dalam kegiatan pengajian, kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal Bapak dan Ibu. Budak ka masjid, keun sina gaul gitunya dina kegiatan keagamaan, atau mungkin ada kegiatan kerja bakti dan sebagainya. Anak juga didorong untuk ikut bermasyarakat. Dan yang terakhir, kebiasaan anak Indonesia hebat itu adalah tidur lebih cepat. Ini harus ditanamkan Bapak dan Ibu ya. Ini betul-betul membutuhkan perhatian Bapak dan Ibu sebagai orang tuanya di rumah yang langsung berhubungan dengan anak. Biasakan anak tidur jangan sampai larut malam. Usahakan jam 9 lah anak sudah dikondisikan gitu ya, dikondisikan anak untuk bisa melakukan tidur semaksimal mungkin gitu ya, dengan jam 9 lah usahakan. Jangan sampai jam 11, jam 12 anak masih kene nalongkrong, anak masih kene main, masih kene nonton TV. Bapak dan Ibu, ini peran orang tua, tugas Bapak dan Ibu ya di rumah untuk bisa membiasakan, ikut mendorong, ikut membantu ya, ikut mendukung kegiatan gerakan 7 anak Indonesia hebat. Nah, dari ketujuh ini Bapak dan Ibu ya, saya ulangi sekali lagi, ini yang lebih banyak menuntut peran dari orang tua adalah satu, bangun pagi, yang kedua beribadah, yang ketiganya bermasyarakat, dan yang keempatnya tidur lebih cepat. Sedangkan yang tiganya ya, berolahraga, makan makanan bergizi, kemudian belajar aktif, itu kan adanya di sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu ya, di rumah juga anak itu usahakan semaksimal mungkin lah, kalau bisa makanannya 4 sehat 5 sempurna. Cenah teu aya 4 sehat 5 sempurna mah atau minimalna 4 sehat kali 5 seubeuh gitu nya. Dari seubeuh mah budak cicing gitu nya. Ai seubeuh mah, tapi beda dengan anak yang lapar gitu nya. Itu Bapak dan Ibu ya. Ini saya mohon perhatian ya, mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk ikut menyukseskan gerakan 7KI, kebiasaan anak Indonesia hebat, untuk membentuk generasi penerus bangsa yang hebat, yang unggul, yang mandiri, generasi emas di tahun 2045. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, saya mohon maaf ya, saya tidak bisa, Pak Komite mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai ya, dan datangnya juga tadi agak kesiangan karena saya habis dari SD Pasegan ya, dari Pasegan Pak. Ternyata lumayan, baru pertama kali saya tadi ke Pasegan, jadi lumayan jalannya juga ya, termasuk ya sesuatu yang pengalaman baru buat saya Bapak. Dan selain itu juga saya harus menghadiri
sekolah yang lain, karena memang hari ini Bapak dan Ibu bersamaan banyak ya yang bersamaan melaksanakan kegiatan seperti ini. Terakhir saya mohon maaf apabila kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua ya. Mari kita berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya sehingga kita bisa menyekolahkan anak-anak kita sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya ya, minimal tadi sampai tingkat SMA. Dan yang terpenting mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ketetapan iman dan Islam ya, diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah dan diberikan kekuatan juga untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang berguna bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.